Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going? How is life? How are you guys? Welcome back with me. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris ya tentunya. Nah, temanya hari ini adalah handling nervous. Pernah nervous ketika presentasi bahasa Inggris? Baru diberi topik saja sudah pada nervous ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana mengurangi bahkan menghilangkan nervous ketika kita akan presentasi bahasa Inggris ya. Check this one out. Are you ready? Kebanyakan mahasiswa atau pelajar yang mau presentasi bahasa Inggris biasanya stay up gitu ya, lembur semalam ya, menghafalkan teks, mempersiapkan dan seterusnya. Padahal tips yang pertama adalah sleep. Menghafalkan ketika Anda mau tidur atau sambil tiduran atau bahkan menghilangkan waktu tidur Anda itu tidak efektif. Penelitian sudah merekomendasikan itu. Memori yang dipakai atau yang terserap adalah short memory terms. Jadi yang kalian hafal itu sebenarnya kayak nggak guna-guna juga kalau kalian SKS ya. Yang pasti kalian hanya merasa secara psikologis ya udah belajar, padahal it's useless. Jadi sebaiknya tidur. Kalau besok presentasi bahasa Inggris cukup tidur ya. So we have each exercise. Nguap-nguap lah ya, nggak apa-apa, santai. And reduce stress, pokoknya ngurangi stres. Kalau hari presentasinya besok, ya kalian jangan ngelembur malamnya ya. Oke, jadi poinnya adalah try to save energy. Oke. Tips yang kedua adalah plan for a dry mouth. Siapkan bagaimana kalian mengatasi nanti mulutnya kering. Ya, kalau saya mau presentasi itu membantu ya. Jadi sudah siapkan minuman kesukaan lah ya. Ya, minimal mineral water. Ya, jangan lupa karena itu membantu ketika kita presentasi, kita minum sebelum atau pada saat presentasi juga kita bisa break dan minum ya. Jangan sepelekan ini ya. Banyak mahasiswa yang langsung hilang konsentrasi ya dan bisa kembali ke track karena berhenti dulu dan minum ya. Karena akan ngomong ya. So play for a dry mouth. Tips berikutnya adalah arrive earlier. Datang lebih awal itu lebih baik. Karena nervous itu datang dari hal-hal kecil. Maka dengan datang lebih awal kita bisa lihat, check and recheck, colokan di mana, pesertanya berapa, dosennya udah datang belum, topiknya saya udah siapin apa belum. Ya, it might be trivial, mungkin kayaknya sepele. Ya justru itu sepele yang kita handle dari awal akan mengurangi nervous yang kita akan hadapi ya ketika mau presentasi bahasa Inggris. So always arrive earlier. Even kalau tempat yang kalian akan presentasi itu adalah tempat yang sudah setiap minggu kalian tempati, misalnya ruang kelas ya kalau kuliah atau di SMA, di SMP gitu. Tetapi ini selalu membantu ya, mengurangi drama. Biasanya kalau kita atau kalian punya jadwal presentasi dan datangnya terlambat sedikit saja, itu sudah banyak drama yang terjadi ya. Sudah ditungguin, nyiapin colokan, PowerPoint, yang seharusnya kalau kalian datang lebih awal, it is not a big deal. Setiap saya akan presentasi, saya selalu suka makan permen ya. Permennya beda sih, macam-macam, tapi itu membuat saya lebih feeling good ya. Nah, tips berikutnya adalah kalian harus melakukan hal-hal yang kalian sukai secara yang biasa kalian lakukan. Misalnya music, kalau suka music ya silakan. Candies, kalau saya pribadi selain permen, karena tidak selalu saya sedia permen, kadang-kadang saya selalu bawa HP. Di HP saya itu saya biasanya lihat highlights pertandingan sepak bola ya, atau lihat gol-gol cantik. Itu membuat saya lebih I'm feeling good gitu ya. Jadi panggillah perasaan-perasaan positif itu dengan mendengarkan lagu, memakan permen, melihat pertandingan yang kalian suka atau apapun yang kalian sukai secara trivial ya, membuat kalian lebih rileks ya. Guys, next tips is sebentar ya, ini lagi hujan, mudah-mudahan terdengar suaranya ya, syahdu ya. So the next tip is prepare for the dry mouth. Selalu siapkan air minum ya. Ya bisa air minum kesukaan, at least you have mineral water, karena itu membantu secara psikologis ya. Nervous minum ya, nervous minum terus nanti ya. Seriously itu membantu, kalau saya sih membantu. Jadi coba deh kalian siapkan ya, kalau mau presentasi selalu bawa air, dan siapkan nanti pas pertanyaan sulit atau grogi, berhenti dulu minum. It helps. Ya. Yeah. The next tips is think positive.
berpikir positif saja ya. Karena Anda akan dibebani oleh banyak tekanan kalau kalian sendiri tidak positif. Think positive itu kayak I know the material, I feel good, I've learned this, I prepare this well gitu. Saya udah nyiapin materi, saya bisa kok dan saya pasti bisa gitu. Ini lebih non teknis tapi itu lebih disarankan untuk di awal dilakukannya positif ya. Easier said than done, I know. Memang lebih enak ngomong sih daripada prakteknya ya, but it works ya, try. Biasanya kalau kita mau presentasi baik itu di kelas, perkuliahan, seminar atau workshop dan seterusnya, itu biasanya kita akan bertemu dengan banyak orang kan. Nah biasanya kalau saya itu selalu ngobrol dulu, makanya penting untuk arrive earlier biar kita bisa ngobrol. Ngobrol itu ya bisa ngobrol sedikit tentang topik kita dengan orang-orang yang sudah ada di situ. Minimal warming up. Kalau enggak ya tidak harus topik kita. Mungkin saling menyapa aja karena practice. Kalau kita diem aja sebelum presentasi, it's not a good start ya. Presentation is a share time. It's not a test. Selalu coba orientasikan itu di kepala. Presentasi itu bukan tes. Ya walaupun pada beberapa kesempatan dinilai ya, karena ini seminar, ini adalah seminar proposal di kelas research method dan seterusnya. Atau memang ini adalah presentasi yang didengarkan oleh audiens yang menginginkan Anda melakukan yang terbaik. Tapi yakinlah yang Anda siapkan itu adalah sharing time. Yang Anda sudah siapkan itu tinggal di-share, bukan dicek kalian menguasai apa enggak. Ini cukup tipis bedanya, tetapi ketika ada kepala Anda berorientasi, ini share time, sharing, ini yang kupunya aku share. Tapi kalau kita punya orientasi, ini tes, maka all the negativity is coming, pressures on ya dan seterusnya. Maka yaudah share. The next tip is smile. Kalian nyadar nggak kira-kira atau kita sering tidak mengingatkan kembali atau melihat orang teman-teman kita yang satu kelompok atau satu ruangan yang kemudian presentasi. Sebelum mereka presentasi mereka banyak diem apa banyak ngomong atau banyak senyum. Try to smile. Senyum itu sebenarnya cukup memberi obat positif untuk mental kita, terutama nervous ya. Coba senyum ya, apalagi kalau di depan orang kan akan berbalas tuh positif energinya ya. Dan yang paling penting kita lebih bisa rileks ya wajah kita ini ketika daripada kalau kita sebelum presentasi itu sebenarnya ada satu faktor yang membuat orang nervous, bukan hanya persiapannya. Mungkin persiapan sudah bagus, rehearsal sudah berjalan, tetapi ada pikiran yang datang, yaitu kita takut kalau nanti ada question and answer kita nggak bisa jawab. Nah, mari kita tackle salah satu sumber nervous ini. Kenapa kita berpikiran jangan-jangan kita nanti nggak bisa jawab pertanyaannya? Probably the question will be so difficult. Nah, itu karena kita memposisikan diri seperti tips yang pertama, sebagai tes bahwa kita harus menjawab dengan sesuai yang diinginkan oleh audiens atau memuaskan audiens. Yakinlah yang kita prepare itu sudah the best. Maka fokus aja kita share. Kalau nanti ada yang kurang dan seterusnya, akui aja. Termasuk ketika menjawab pertanyaan. Saya selalu lakukan ini dalam setiap presentasi saya. Kalau ada sesuatu yang saya tidak tahu ya saya akan jawab. Saya akan cari tahu. Tapi yang saya tahu saat ini adalah ini gitu ya. So termasuk memberi acknowledgement ke pertanyaan tersebut, baik itu penanya atau audiens, bahwa wow, that's a difficult questions. I don't think I can answer that, but I'll try to answer that in my perspective. Nah, tips yang terakhir dari saya adalah selalu yakini bahwa Anda itu bukan superhero. Think about this. Apa hubungannya dengan presentasi? Iya, ketika Anda datang ke presentasi dan beranggapan Anda akan membawa semuanya secara sempurna dan mengatasi masalah seperti superhero, then I don't think that's the best way to start your presentation. Yang bertanya nanti juga manusia, toh? Only by using English. Jadi kalian tidak perlu overthinking. You don't need to think this one out loud ya. Bener nggak kayak gitu ya? Ya kurang lebih gitu. Jangan, nggak usah kalian terlalu. You don't need to think about it too much.
If you think about yourself as a superhero, kalian akan punya ekspektasi yang tinggi pada presentasi sendiri, sehingga itu menjadi tekanan jadi. Alright guys, that's a wrap. Kayaknya udah itu aja. Beberapa ini mungkin bisa dimodifikasi, mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak berhasil ya silakan kalian coba upgrade ya dengan bagaimana menambahkan atau mengurangi.